Shalom sahabatku yang terkasih dan sehati dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk menjadikannya layak menyambut Tuhan, supaya kita bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Tentunya dengan bersama kita resapi Renungan Sabda Pendalaman Iman presented by BPK PKK KAJ. Bacaan dari Injil Matius bab 7 ayat 21 sampai 29. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kamu bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah dari hadapanku, kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Jadi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu bertiuplah angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu bertiuplah angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Salam Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat dan salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Sebelum kita memulai renungan hari ini, izinkanlah saya bercerita. Pernahkah saudara ketika dalam suatu pelayanan kemudian Anda kenal seseorang dan Anda merasa dekat dengan orang itu, kemudian Anda berusaha melakukan yang terbaik yang Anda bisa, bahkan lebih dari yang biasanya Anda lakukan untuk orang itu, tetapi pada akhirnya orang itu bersikap seolah-olah tidak mengenal saudara. Saya pernah mengalaminya saudara, dan sakitnya tuh di sini saudara ya. Nah ini sama dengan renungan kita pada hari ini. Renungan kita pada hari ini diambil dari khotbah Yesus, di mana Yesus menutupnya dengan pesan-pesan yang sangat menarik untuk kita dalami. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, banyak yang bernubuat, mengusir setan, mengadakan mujizat demi nama Tuhan, tetapi pada akhirnya Tuhan tidak mengenal namanya. Kita melakukan semua hal atas nama Tuhan, tetapi pada akhirnya Tuhan tidak mengenal nama kita. Sungguh suatu hal yang ironi, bukan? Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, ketika kita melayani Tuhan atau kita dipercayakan untuk menjadi seorang pelayan Tuhan, itu semua adalah anugerah. Tetapi semua itu sia-sia jika hidup kita tidak mencerminkan Injil. Jika sikap dan perbuatan kita tidak sesuai dengan firman Tuhan. Maka pada akhirnya aktivitas rohani ini hanya menjadi hiasan belaka karena hatinya tidak sungguh-sungguh berpaut kepada Tuhan. Bukan karena banyaknya menyebut nama Tuhan, lantas membuat kita menjadi ahli ketuhanan. Bukan itu yang Tuhan mau saudara. Tetapi bagaimana kita melakukan firman Tuhan, itu yang lebih penting. Tuhan memberikan kita mulut satu, tangan, kaki, mata, telinga lebih dari satu. Artinya apa? Artinya jangan banyak bicara tetapi banyaklah berbuat. Hari ini Yesus menggunakan dua gambaran perumpamaan membangun rumah. Yang satu membangun di atas batu yang kokoh
sehingga ketika angin badai datang, rumah itu tetap tegak. Yang satu membangun di atas pasir, ketika angin badai datang, rumah itu roboh dan hebat kerusakannya. Perbedaan antara membangun rumah di atas pondasi yang kokoh dan di atas pondasi yang rapuh terletak pada maukah kita melakukan firman Tuhan atau tidak. Dengan kita melakukan firman Tuhan, dengan menjadi pelaku-pelaku firman, maka kita membangun pondasi kita di atas batu yang kokoh. Saya sangat suka dengan salah satu tokoh Alkitab dalam Perjanjian Lama, yaitu Daniel. Daniel ini mempunyai iman yang kokoh. Dia tegak, dia tidak goyah. Bahkan ketika dia masuk ke dalam kandang singa, imannya tidak goyah. Kenapa Daniel bisa seperti itu? Karena Daniel mengenal siapa Tuhan Allahnya. Dia memiliki kehidupan doa yang teratur. Oleh karena itu saudara, ada 3 hal yang perlu kita miliki dalam hidup ini. Yang pertama adalah berjuang untuk mengenal siapa Tuhan. Yang kedua, berjuang mengenal siapa diri kita atau gambar diri kita. Yang ketiga, berusaha mengerti rencana Allah dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa melakukan ketiga hal ini? Dengan melalui firman Tuhan, dengan melalui relasi yang intim dengan Tuhan. Caranya dengan melakukan saat teduh, dengan berdoa, mengikuti ekaristi, dan masuk ke dalam komunitas. Dengan melakukan hal-hal ini, maka kita membangun iman kita di atas batu yang kokoh, sehingga kita bisa mempunyai iman yang teguh. Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu saya sempat berada dalam masa kegersangan atau kering, di mana banyaknya aktivitas membuat saya letih dan kehilangan waktu-waktu yang intim dengan Tuhan. Sehingga saya melayani bukan lagi hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, tetapi untuk menyenangkan manusia dan untuk kepuasan diri sendiri. Tetapi Tuhan menyadarkan saya, ayo kembali kepada kasih mula-mula. Dan saya tersadar, saya berusaha untuk membangun kembali relasi. Saya berusaha menumbuhkan kerinduan dan rasa haus dan lapar akan Tuhan. Tentu saja itu tidak mudah. Tetapi dengan pertolongan Tuhan, memampukan saya untuk kembali lagi, jatuh cinta lagi dengan Tuhan, dan dapat berdiri teguh sampai hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Demikian renungan singkat pada hari ini, dan mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami untuk tetap teguh dan tidak goyah dalam badai sekalipun dengan membangun pondasi iman yang teguh. Kami tidak mampu sendiri Tuhan. Kami butuh Engkau. Kami butuh kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Agar dalam setiap laku, perbuatan, dan pelayanan kami Tuhan, semuanya itu boleh kami persembahkan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Jangan biarkan kami mencuri kemuliaan-Mu Tuhan, tetapi sembunyikanlah kami di belakang salib-Mu. Agar apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, semuanya itu boleh menyenangkan hati-Mu dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh Allah yang maha baik. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.